Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua kembali lagi di Bogem bersama Gerakan Milenial Kalsel, itu Bapanderan Online bersama Gerakan Milenial Kalsel. Dan untuk malam hari ini kita akan berbicara tentang videografer di masa pandemi. Dan yang akan membawakan obrolan malam ini itu nanti bersama saya, Muhammad Waliulu, biasa dipanggil Wali aja, kalian bisa panggil Wali. Saya adalah Kepala Divisi Hubungan Masyarakat di Gerakan Milenial Kalsel. Dan kali ini kita akan bersama salah seorang narasumber yang tentunya sudah kece sekali di Kalimantan Selatan dan sangat kreatif. Itu ada seorang videografer namanya Asmi, biasa dipanggil Asmi Baharul Azmi. Beliau adalah seorang videografer asal Kalimantan Selatan yang kemarin barusan itu menang di kegiatan lomba di video dalam rangka Hari Pers Nasional, itu menang juara 2 kemarin. Dan juga beliau adalah seorang videografer kemarin untuk video proyek Visit Kalsel 2020. Jadi tunggu apa lagi untuk teman-teman yang sudah bergabung, silahkan ajak teman-teman lainnya untuk segera bergabung di live IG Bogem Bapanderan Online bersama GMI Kalsel sekarang juga. Dan teman-teman yang belum berhadir silahkan dipanggil bisa disuruh merapat secepatnya. Oke. Terima kasih untuk yang sudah berhadir. Ada Amelie DM Indah, kemudian ada GMI Surabaya. Halo GMI Surabaya. Ada Tika Erine. Oh, ada Tika. Halo Tika. Raka Stambol. Hai semuanya. Terima kasih sudah berhadir di live IG Gerakan Milenial Kalsel malam ini. Tentunya kalian sudah sangat menantikan nih, apa sih yang bisa kita berikan di obrolan pada malam hari ini. Oke, untuk itu langsung saja. Oh, di sini juga sudah berhadir nih narasumber kita, ada Asmi BDJ. Halo Bang Asmi, Kang Asmi. Langsung saja ya kita undang ya Kang Asmi silahkan bergabung, bisa bergabung Kang Asmi. Ada Anggi Estra. Halo Anggi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih, Wali? Kenapa jadi Kang Asmi yang bertanya nih? Nggak apa-apa, nyapa dulu kan lebih bagus. Oke. Alhamdulillah kabarnya baik aja. Alhamdulillah. Masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa teruskan. Jadi bisa ngobrol pada malam ini. Nah, semoga sehat selalu lah, nggak ada apa. Alhamdulillah sehat sampai saat ini, alhamdulillah sehat. Mudahan seterusnya sehat, diberikan kesehatan yang lebih. Amin. Kesibukannya nih lagi apa nih Kang Asmi? Kesibukannya pandemi sih masih masa tahap berkembang. Karena menurut saya masa pandemi ini kan ada plus ada minus lah. Ada plus ada minus. Iya. BTW Kang Asmi sudah makan ya? Sudah tadi. Habis maghrib. Alhamdulillah sudah. Tadi ayam sholat langsung, makanya bercahaya. Siap. Oke, jadi buat teman-teman, perkenalkan nih namanya Kang Asmi Baharul Azmi ya. Ya, betul. Ya, Baharul Azmi. Jadi beliau ini selain seorang videografer, beliau juga koordinator di komunitas Multiple Kalsel ya. Ya, betul. NGP Kalsel. NGP Kalsel. Oke, dan riwayat pendidikan beliau D3 Farmasi, asisten apoteker. Ya. Oh, ya. Farmasinya yang di mana? Farmasinya di Kaitangi. Iya, betul di Kaitangi. Dekat sekolahannya itu. Sekolahan ISPI.
Oh, dekat sekolah ISPI situ ya? Dulu saya di Oke, situ oke. sekolahnya. Oke, oke. Agak itu ya, agak jauh ya. Agak jauh berarti dekat rumah Agak saya. jauh Berarti dekat rumah saya. Oke, jadi aku sudah pegang sedikit CV nih dari Bang Asmi, pengalamannya itu dulu jadi tim dokumentasi BEM Sekalsel. Ya, Woi, betul. anak BEM ternyata. Anak BEM dong. Aktivis. Kemudian koordinator media informasi BEM. BEM apa tadi namanya? ISPI Kayu Tangi. Akpad ISPI Banjarmasin. ISPI Banjarmasin lah. Oke, kebetulan temanku yang nonton nih namanya Tika Erin. Alumni ISPI juga. Oh, iya. Angkatan Nggak berapa? Enggak tahu. Kedouble ya suaranya ya. Suaranya double ya. Wah, iya. Kacau. Halo Mbak Tika. Cek. Suaranya. Cek. Astaga. Pakai headset aja. Oke. Cek. Ya. Kedouble kada? Di sini kada sih. Gak tahu yang nonton kayak apa. Oh, lulusan 2016 Mbak. Oh, 2016. Oh, berarti di atas 2 tahun. Saya lulusan 2018, 2 tahun. Berarti ada tingkatnya Batika nih. Ya, ada tingkatnya. Oh, volume dikontrolkan. Aman, suaranya aman. Oke, jadi selain media informasi BEM, Bang Asmi sekarang juga selain jadi asisten updater kan, freelance video cover. Ya, betul. Ya, baik Selain bekerja di apotek. baik proyek pokoknya yang berhubungan dengan video Ya, dengan video, Nah, yang terakhir kali di sini tertera itu video dinas dari pariwisata Provinsi Kalsel untuk visit Kalsel Ya. 2020. Ya, Untuk videonya kemarin itu ditayangkan di Cina kalau nggak salah. Oh, di Cina. Untuk promosi Luar Cina biasa. Indonesia. Luar biasa. Alhamdulillah video saya sampai di Cina. Nah, dan prestasi juga nih yang barusan nih. Kemarin juara 3 lomba video edukasi tentang penggunaan obat di Indonesia. Obat, Oh iya. itu Sama- penggunaan obat antibiotik. Sama juara 2 lomba visit Kalsel dalam rangka Hari Pers Nasional. Ya, betul. Banyak Hari kali. Pers. Alhamdulillah Luar rezeki. biasa. Saya juga nggak nyangka itu sebenarnya. Pas itu kan ada teman ngajakin. Awalnya itu teman ada ngajakin, katanya ini ada lomba Hari Pers Nasional. Gimana katanya, mau ikut nggak? Awalnya minder sih, karena kan gak sedikit loh yang ikut. Yang ikut banyak Apalagi kan- apalagi kan yang 50-an bersaing. lebih ya. Kalau kemarin itu kalau nggak salah 70 yang diseleksi. Oh, 70 videonya. 70. Iya, betul 70. Kebetulan kemarin aku ada berteman juga sama Bang Akbar ya. Nah, beliau itu kontributor ya. Juri ya. Beliau itu salah satu juri juga. Beliau sampai puyeng kayaknya. Untuk menilai memilah video ya. Saking banyak yang ikut. Jadi nih ngomong-ngomong kalian kita sekarang kan lagi dalam ini sudah pakai headset aja Pak Ketua. Emang headsetnya bergema kali ya. Suaranya ada apa sih namanya kalau suara itu terlalu tinggi suaranya. Cek. Terlalu tinggi kejauh. Orang Ambon kan penyanyi ya. Oke. Apa? Orang Ambon kan penyanyi ya lo. Oh iya. Ada sesi itu kan jadi penyanyi. Jadi
Ya lanjut apa tadi? Oh, mantul bergema. Oke deh. Jadi di keadaan sekarang kita masih masuk ke dalam pandemi COVID, kita masih merasakan dan sekarang update terakhir itu untuk Kalimantan Selatan kayaknya sudah sampai 4.000 kayaknya berapa gitu. Nah, tentu di masa pandemi kayak ini ada beberapa permasalahan alami oleh setiap orang, baik soal pekerjaan maupun lain-lainnya, dan tentunya tidak lepas pula kita sebagai videographer itu pasti mengalami dampak dari COVID ini. Iya betul. Nah, untuk sekarang ini menurut Kang Asmi gimana sih keadaan videografer di Kalimantan sekarang di tengah COVID culture sekarang ini, pandemi sekarang ini bergema ya. Benar. Kalau ini dijawab ya? Dijawab langsung. Oh ya. Kalau untuk videografer sih khususnya wedding ya. Kalau wedding mungkin 3 bulan terakhir kemarin itu sangat istirahat lah, nggak ada jalan. Halo? Oh ya. Sip. Jadi agak istirahat dulu. Tapi kalau sekarang kan sudah ada peraturannya bahwa peraturan yang tidak boleh mengadakan itu kan sudah dicabut oleh Polda kalau nggak salah ya kemarin ya. Jadi boleh mengadakan wedding atau kawinan atau semacamnya gitu. Jadi alhamdulillah untuk videografer wedding sudah bisa jalan. Cuman kalau yang videografer lain kayak seperti event ditiadakan nih. Mungkin sampai tahun depan lah mungkin baru ada. Apalagi kan proyek event dinas kan semuanya di cancel semua untuk tahun ini. Jadi otomatis kalau videografer event jelas nggak ada tahun ini. Cuman kalau saya sendiri sih bukan alasan lah kalau pandemi ini alasan jadi berhenti gitu loh. Nggak ada yang dikerjakan sebagai videografer. Kalau saya sih lebih memilihnya untuk masa pengembangan ya. Jadi saya lebih memilih mengembangkan kreasi-kreasi kita loh. Jadi maksudnya kita riset segala macam, mencari preferensi biar videonya nggak monoton gitu. Konsepnya beda dari yang dulu gitu. Pokoknya mencari inspirasi baru lah di masa pandemi ini. Kan soalnya di rumah aja tuh, bingung mau ngapain kan. Nah, jadi saya mengatasinya dengan banyak-banyak itulah, mencari tips-tips gitu. Jadi ini kemarin kan aku di sini ada video di NDP Council. Oh iya. Video itu ya, puisi ya. Yang puisi itu. Ya. Video kayak gitu sih, gimana masih prosesnya kan pada saat kayak gini, kok bisa dapat gambar Oh. kita ambil video yang caranya karena Oh ya. bisa untuk keluar Sulit. aku juga awal-awal bagaimana tuh Kang Asmi itu bisa mendapatkan semuanya. Ya. Footage ya, namanya footage. Jadi kemarin itu kan saya kan banyak tuh punya stok footage. Bekas saya jalan-jalan kemana, pokoknya ketika saya jalan-jalan kebetulan bawa kamera atau lagi job outdoor, saya biasanya ngambil footage banyak aja lah, pokoknya ngambil, pakai atau nggak pakai terserah lah nanti, pokoknya diambil aja dulu. Soalnya kan momen
kayak gitu tuh jarang ya, maksudnya nggak bisa kita ngambil dalam satu waktu atau satu hari, banyak kan tempat-tempatnya gitu loh. Jadi saya usahakan biasanya kalau saya ke tempat yang baru baru saya jelajahi itu, otomatis biasanya saya pokoknya ambil aja stok sebanyak-banyaknya. Gak masalah kalau mau banjir, pasti kepake lah nanti, atau bahan pembelajaran atau apa. Jadi misalkan saya kemana-mana itu pasti stok itu ambil. Dan kebetulan kemarin itu pas bikin video untuk puisi kan, karena keterbatasan kita nggak bisa keluar, jadi otomatis kita mau bikin stok yang lama gitu loh, backgroundnya stok yang lama. Cuman kemarin ada sebagian untuk wilayah Banjarmasin aja, karena saya nggak berani keluar kota. Jadi wilayah Banjarmasin itu seperti Siring, waktu Siring belum ditutup, Siring waktu ya, habis itu Sabila. Jadi saya ambil yang agak kena lah efeknya gitu loh di masa pandemi ini, maksudnya yang berasa lah gitu loh, biar orang bisa merasakan di videonya itu. Karena kan di Siring waktu itu pas saya datang itu sudah ditutup waktu awal ya, awal-awal lah. Jadi ya sepi banget, kayak apa ya, kota mati lah, kayak seperti kota mati lah. Kan yang biasanya rame, ya yang biasanya rame kan jadi sepi. Ya malah toko-toko nggak ada yang buka kan dalam bulan-bulan pertama itu. Jadi biasanya saya mencari aja stok teks yang banyak gitu loh. Oke, jadi Iya betul. jadi buat teman-teman yang berhadir di live video ini, jadi kalau ada yang mau ditanyakan kepada Mas ini, tulis di komentar di bawah sini, bacakan, kita jawab ya. Oke. Jadi nih, itu tadi karena Mas ini sudah ada teks yang gitu lah. Ya Sudah ada ya, bahan-bahan sebelumnya sudah ada, bahan ya, stok lah, stok shoot namanya. stok sudah ada, jadi tinggal Diambil. suasana video yang mau kita bikin gitu kan Ya. Jadi kan sekarang kemudian kita nggak tahu nih sama pandemi langsung cuma berdiam diri kan kita kadang mengikuti perkembangan, kadang mengikuti kita kalah nih itu sekarang itu ada kebiasaan baru Iya, harus mengikuti protokol lah. Iya betul. Orang lebih melihat masker daripada Iya, prioritas utama. Iya betul. Nah, tentunya di dunia videografer itu ada dua cara baru yang tahan. Nah, adakah tips dari teman-teman apalagi yang mau belajar untuk bisa mengeksplor dirinya di Oh iya, tipsnya. Jadi kalau mau jadi videografer itu sih, yang pertama niat dulu ya, niat. Habis itu usaha dan kemauan. Nah kalau tiga ini nggak ada, biasanya sulit. Biasanya ada tipe orang ada niat tapi nggak ada usaha. Maksudnya dia itu mau jadi videografer tapi dia nggak ada usaha. Habis itu dia maunya ekspektasinya harus bagus. Habis itu kalau ada usaha tapi niatnya nggak ada, nah itu biasanya jadinya sembarangan. Maksudnya pokoknya sembarang aja jadinya. Habis itu kalau misalkan dia ada kemauan tapi nggak ada niat dan usaha, itu sama aja kayak misalkan kita bawa jalan tapi itu mager di rumah. Nah itu sama kayak itu. Jadi
yang pasti itu ada 3 dulu. Nah, ada niat, usaha, habis itu kemauan. Kalau sudah 3 ini matang, kita coba-coba dulu, searching aja kan di YouTube sudah banyak. Karena zaman sekarang itu nggak terlalu, maksudnya nggak perlu lah kita mencari guru, maksudnya minta ajarin orang lain, mengharap orang lain terus gitu, nah nggak bisa kita. Jadi kita bisa mencari referensi lewat internet atau segala macam. Apalagi zaman milenial kan, pasti anak-anak milenial pasti bisa lah, pasti menggunakan lah yang namanya internet ya kan. Jadi yang pertama itu banyak-banyak riset, habis itu sering-sering mencoba. Jangan lupa itu sering-sering mencoba. Nanti otomatis kalian dari situ tahu hasil kalian itu seperti apa kalau mau jadi videographer. Jadi kalian riset dulu, habis itu kalian coba, misalnya kan cari referensi yang seperti apa, misalnya video seperti ini, video vlog misalnya. Kalian contoh seperti ini, kalian suka videonya, habis itu coba aja seperti itu, ambil aja seburuk-buruknya bagaimana, karena itu kalian akan tahu nanti kalau kalian berkembang itu hasil pertama kalian seperti apa. Pasti tahu perubahannya seperti apa. Kalian nanti pasti akan mengulangi, oh ini video pertama aku yang aku bikin akan lebih jauh berbeda ketika aku berkembang dan mencoba terus. Nanti kalau sudah tahu, otomatis kita udah dikoreksi diri sendiri. Pasti kita akan memperbaiki apa yang dari kekurangan kita. Misalnya kita kurangnya dari, oh aku nih ngambilnya agak getar gitu loh, tangan tremor biasanya kan, itu pasti masalah utama. Coba deh pakai tripod atau segala macam biar gak goyang ambilannya seperti apa gitu loh. Nah, jadi otomatis koreksi banyak-banyak mencoba, dia akan berkembang sendiri nanti. Dan juga kalau mau jadi videographer nih, misalkan dari nol nih mau jadi videographer, kalau Anda memulai mau bikin video pertama Anda itu pasti hasilnya tidak bagus. Itu sudah hukum alam. Maksudnya bagaimanapun orang kalau memulai pertama itu hasilnya pasti belum puas, pasti tidak bagus. Anda pasti akan menyadarinya nanti kalau sudah berkembang. Nah itu nggak ada pertama kali mencoba hasilnya langsung bagus, tuh nggak ada, mustahil. Atlet aja kalau main bola, kalaunya itu pasti dia banyak-banyak latihan. Kalau nggak latihan nggak mungkin dia langsung hebat, nggak mungkin itu. Kecuali ada mukjizat emang dari Allah turun, langsung dari lahir sudah bisa. Nah itu. Jadi banyak-banyak mencoba, banyak-banyak mencari referensi. Pokoknya jangan stuck di situ-situ aja. Carilah tips macam-macam gitu loh. Misalnya kalian passion kalian mau bikin video vlog atau tips segala macam, carilah yang berhubungan dengan video tips, bagaimana sih bikinnya. Nanti pasti banyak tutorial di YouTube. Seperti itu sih. Oke. Jadi mas ada pakai aplikasi apa ya? Edit video tergantung sih, ada banyak. Ada Adobe Premiere Pro, itu yang banyak dipakai orang biasanya. Adobe Premiere Pro, habis itu Vegas Pro, habis itu ada Filmora, habis itu kalau untuk handphone itu ada KineMaster. Kalau KineMaster itu sudah cukup ya untuk di handphone. Karena kan zaman sekarang banyak juga kreator-kreator yang handphone malah lebih bagus hasilnya daripada daripada yang menggunakan aplikasi profesional gitu loh. Jadi aplikasi kalau saya sih bikinnya 2 biasanya. Kalau nggak Adobe Premiere atau Filmora 9. Jadi sebenarnya semua aplikasi itu ada kekurangan, ada kelebihannya masing-masing. Balik lagi tergantung usernya. Kalau aplikasi itu ya tergantung user. Walaupun Anda menggunakannya yang profesional, yang sekelas editor film maksudnya menggunakan, kalau Anda yang menggunakan tidak maksimal, itu hasilnya tetap aja sama kayak sekelas-kelas editan yang di HP lah gitu loh. Malah mungkin lebih jago yang di handphone gitu. Iya, betul. Jadi semua aplikasi itu tergantung nyamannya di mana. Jadi misalkan Anda udah adaptasi nih sama Adobe Premiere, biasanya kan Adobe Premiere itu paling banyak digunakan. Sudah adaptasi, udah nyaman nih. Ya udah pakai Adobe aja, maksimalkan. Maksudnya cari aja tutorial yang paling banyak tentang Adobe gitu loh.
yang berhubungan dengan itu. Kalau saya sih lebih dominan ke film Ora 9. Karena saya mulai film Ora 4 saya mengikuti tahun 2015. Saya menggunakan film Ora 2015 sampai 2020. Jadi biasanya teman-teman saya juga nanya kan, itu pakai Adobe ya katanya. Enggak, saya pakai film Ora. Teman-teman saya malah kaget. Oh, bisa di film Ora pakai itu? Ya bisa, apa yang nggak bisa ya kan? Kalau ada bisa mencoba, pasti bisa. Karena semua aplikasi itu sebenarnya bisa semua, cuman letaknya lah yang berbeda, posisinya gitu loh. Misalkan HP lah, menunya pasti ada yang berbeda kan fiturnya. Nah, ya fiturnya banyak. Ya betul. Ibaratnya satu rumah dengan rumah yang lain kan beda nih denahnya. Kamar di mana, ini di mana, ya kan? Nah, sama seperti aplikasi editor juga gitu. Jadi beda aplikasi, beda juga, maksudnya letaknya di mana gitu loh. Kalau kita bisa menemukan, bisa memaksimalkan, bisa bersaing dengan profesional gitu loh, aplikasi profesional. Jadi tipsnya tergantung nyamannya di mana gitu loh. Terserah mau mencoba yang mana. Nggak wajib harus menggunakan itu. Yang penting nyamannya di mana gitu loh. Kalau pakai Boleh. Malah sekarang lebih banyak edit HP, edit HP dengan efek. Ya, HP ya kan. Ya, apalagi kan HP zaman sekarang RAM-nya udah besar. Ya, betul. Menggunakan Samsung ya. Ya, sampai edit. Ya. Itu kan udah ada contohnya gitu loh. Maksudnya kan contohnya aja bagus hasilnya. Pastilah kita udah pasti bisa lah kayak gitu kalau ada contohnya. Iya, udah ada yang mencoba kan, tinggal kitanya aja. Masih bingung. Yang kadang-kadang lagu Hamsa masih bingung. Pasti tahu. YouTube pasti tahu lah. Jadi tinggal kita aja Ya, tinggal maksimalkan bagaimana. Ya. Jadi aplikasinya KineMaster Pro biasanya bikin. Itu sih fitur InShot ya. Iya, biasanya InShot biasanya kalau bikin itu story. Nah, story kan biasanya ada yang diedit tuh. Ya, biasanya lebih banyak menggunakan InShot. Iya, betul. Tinggal gabung-gabung, efeknya sudah ada, transisinya sudah banyak. Iya, betul. Iya, ada zoom in, zoom out kan kayak kinian kan gitu. Nah, sudah jadi. Mudah gitu. Aplikasi itu sebetulnya memudahkan kita. Cuman kitanya aja yang menyulitkan diri gitu. Nah, ya betul. Kalau kita mencoba pasti bisa. Apa yang nggak ada bisa? Orang aplikasi sudah canggih. Ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Pokoknya intinya banyak-banyak mencoba lah. Nah, kelas misalkan aku nih sebagai kan tentunya kan banyak Suaranya kada jelas. tentunya banyak alat Ya. yang dipakai nah bagi pemula seorang pemula supaya alat yang wajib dipakai daripada sebagai seorang pemula itu apa aja. Kalau untuk pemula tergantung sih, kita nggak nuntut dia harus menggunakan kamera terlebih dahulu. Kalau misalkan dia menggunakan handphone, cuman dia telaten lah, maksudnya tuh rajin ngutak-atik,
itu hasilnya kurang lebih seperti kamera. Cuman kalau mau jadi videographer profesional, maksudnya untuk kedepannya ada rencana mau bikin job atau segala macam gitu loh, mau ngambil job. Biasanya pakai beli kamera mirrorless atau DSLR. Alat kalau yang pasti utama sih kalau mau bikin video pasti ada kamera ya. Entah itu kamera handphone atau kamera DSLR atau mirrorless. Jadi yang pertama itu kalau saya sih menggunakannya mirrorless karena mirrorless lebih gampang. Habis itu lebih halus. Fiturnya juga banyak mendukung daripada maksudnya DSLR. Kalau DSLR kelas atas sih pasti fiturnya udah lengkap semua. Cuman kalau maksudnya tergantung budget kita. Misalkan budget kita punya 6 juta mau beli kamera apa. Kalau mau misalkan DSLR bisa Canon segala macam atau Nikon. Cuman kalau suaranya kabelnya tuh kabel. Kurang jelas suaranya. Pakai headset aja kalau bisa pakai clip on. Maaf. Ya, Maaf. ya kan Bapak. Jadi lo biasanya yang pertama itu kamera, pasti kamera. Misalkan kita punya budgetnya 6 juta nih. Kalau saya sih menyarankan kalau mau bikin video itu Canon atau Sony ya. Sony mirrorless. Nah, atau Canon DSLR lah. Jadi tinggal kitanya aja maunya yang gimana gitu loh. Kalau budgetnya lebih bagus lagi, lebih baik yang di atas. Kalau misalnya budgetnya punya standar ya standar itu kayak Sony A6000 lah, itu standar. Maksudnya untuk bikin video-video itu standar. Kalau misalkan punya HP yang bagus, megapikselnya sekarang kan banyak tuh megapiksel udah 48 ya kamera belakang. Iya. Nah itu bisa dipakai untuk video. Habis itu selain kamera kita juga tripod lah. Paling nggak kamera sama tripod itu kalau videographer pemula pasti punya lah. Maksudnya hal intinya itu pasti ada dua itu, tripod sama kamera. Kalau kayak sejenis stabilizer atau segala macam itu mic, shotgun atau segala macam itu aksesoris tambahan lah. Maksudnya kalau Anda belum perlu nggak usah beli dulu, nggak apa-apa, nggak dituntut punya gitu loh, tergantung keperluan. Yang pasti itu tripod sama kamera. Tripod yang biasa bisa yang harga 150 sampai 200-an itu boleh. Pokoknya asal tahan lah untuk satu buah kamera bisa menopang. Biasanya itu. Jadi bertahap aja, maksudnya ambil gambar yang stabil-stabil dulu kalau mau videographer pemula. Jadi kalau udah di tahap yang Anda merasa udah puas dengan hasilnya, merasa ada kekurangan di lain, nah itu boleh, mau upgrade lagi boleh. Maksudnya kurangan di mana? Misalkan aku mau ambil gambarnya nih yang jalan, maksudnya ekstrem gitu loh ambilannya, maksudnya jalan atau lari, pakai gimbal biasanya atau stabilizer. Misalkan suaranya nih mau yang jelas, misalnya kontennya vlog. Nah belinya apa? Ya mau belinya kan otomatis mic lah, mikrofon eksternal gitu loh. Jadi tergantung keperluan. Yang pasti itu kamera sama tripod. Kalau yang lain itu tambahan aja lah, maksudnya kalau Anda merasa kurang ya upgrade aja. Ya otomatis nanti keracunan lah. Nggak, iya soalnya nggak pernah puas sama hasilnya itu. Misalkan kita merasa kurang puas, masih kurang bagus, pasti pengen beli yang lebih atas gitu. Cuman catatan kalau Anda sudah maksimal, misalkan hasilnya Anda misalnya baru beli seminggu kamera yang pro lah, sudah pro lah untuk video, udah mendukung lah, tapi malah melihat lagi yang lebih atas gitu, yang lebih bagus lagi, katanya pasti dalam hati, kok kita merasa kurang lah. Itu kurangnya bukan karena fitur dari kameranya, itu mungkin dari usernya sendiri belum memaksimalkan.
Misalnya Anda masih belum tahu apa kamera Anda sendiri gitu loh. Kelebihan dari kamera itu kelebihan. Iya, apa kelebihan pasti ada semua kamera itu kalau dimaksimalkan. Sama hal seperti editing juga, aplikasi juga. Kalau kita memaksimalkannya pasti kita bagus hasilnya lah. Ada lagi? Oke, jadi gini, Mas, Ya. nanti kita ini kayaknya bakal sama kita bakal Oh, iya, siap. ada batas waktu, batas waktu. Iya, kayak di TV juga lah, segmen 1. Terus, jadi kalau terputus nih, kalau kita lihat kembali. Iya, siap. Jadi buat teman-teman, Siap. pasti bisa. Oke, kebetulan nih ada lagi nih Bol. Itu pertanyaannya siapa videografer Favorit. Oh, videografer favorit. Banyak ya. Salah satunya kalau Indonesia saya mengidolakan Anjas Maradita. Yaitu dia itu videografer bikin komersil gitu loh, maksudnya bikin iklan segala macam. Kalaunya untuk seperti film sih Agung Hapsah. Agung Hapsah kan lebih ke film dia. Kalaunya luar negeri ada dia videografer wedding, namanya JR kalau nggak salah. Dia dari Mayat Studios, itu videografer internasional lah, videografer khusus wedding, pokoknya internasional dia. Nah itu biasanya saya lihat referensi antara 3 itu. Jadi di situ saya koreksinya, maksudnya dari pengambilannya bagaimana, shotnya bagaimana, habis itu pewarnaannya bagaimana. Nah di situ saya koreksi diri melihat orang-orang yang saya idolakan lah atau favorit gitu loh. Jadi Kayak kita juga kan mengikuti ya. Jangan lupa juga untuk melihat karyawan yang kita bisa menilai nih kita Ya. sudah sampai mana. Ya, betul ya. Pokoknya jangan kita masih bisa memperbaiki. ya, intinya jangan mudah puas dengan hasil sendiri. Biasanya Jangan puas. Biasanya kalau kita melihat follower yang itu akan menjadi motivasi kali Jadi lebih baik lagi. Ya, betul. lagi membuat misalnya ada motivasi ketika dia upload, kita pengen juga nih untuk upload. Nah, ya betul. Nah, kebanyakan gini, Bro. Orang-orang itu kebanyakan kan dia melihat nih video favoritnya, maksudnya orang-orang yang difavoritkannya nih. Pasti dia itu merasa ada alasannya tuh, oh aku nggak bisa karena alatku kurang gitu loh. Maksudnya kalau alat itu jangan jadi alasan lah. Kalau kita mau berkarya seperti orang-orang hebat gitu loh. Pasti bisa lah kalau pasti ada jalannya lah kalau kita ada usaha gitu loh. Cuman nggak langsung, maksudnya bertahap dulu, nggak bisa instan. Ya kalau instan ikutin aja, kalau maksudnya banyak uang nggak masalah, beli aja. Kalau misalnya keterbatasan, iya kayak mie goreng ya, sebut merek susah nanti. Jadi kebanyakan gitu sih orang-orang itu alasannya karena keterbatasan alat. Kalau saya sih kurang setuju ya karena keterbatasan alat. Itu sebenarnya kalau video bagus itu trik aja. Triknya pasti ada kuncinya. Buat video bagus itu pasti ada triknya ya. Nah, triknya itu yang mau kita gali. Bukan alasannya karena alat itu hanya penyempurna aja. Bukan alasan alat itu video bagus. Alasan itu video bagus. Iya. Siapa pemakainya. Ya, betul. Kembali lagi ke user. Nah, pokoknya apapun itu balik lagi ke user. Ya. Oke, Contohnya kan kita. Ya, silakan. Ya. Kadang ini kan maksudnya contoh aja misalnya kayak pemain bola gitu loh. Ya. Sekelas Cristiano Ronaldo itu kan profesional. Ya. Maksudnya Kak, timnya itu
kalau nggak ada dia, jadi sama-sama membutuhkan gitu loh. Kalau nggak ada dia, timnya pun nggak seimbang gitu jadinya. Kalau dia pun nggak perlu tim, nggak bisa main sendiri, sampai sendiri. ya kan? Nah itu Walahan. walahan. Jadi maksudnya ada ya. Lanjut, Oke. Bro Wali. Uy. Bro Wali. Oke, jadi mungkin Kang Asih sesi pertama ini kayaknya kita sampai di sini dulu ya, sampai di sini dulu. Mungkin sekitaran 5 menit lah. Soalnya saya sambil Oke, siap. headset lah. Oh ya, siap. Commercial break dulu ya. Commercial break dulu sampai Siap. diajak sini bagus. Siap. Kayak mungkin pas stay nanti bisa masuk di 5 menit kita akan dan untuk kalau ada pertanyaan tulis di komen. Kalau ada teman-teman yang belum masuk sudah masuk. Baik, mungkin sampai sini dulu, sampai sebentar kita bertanya. Tentunya di sesi kedua ini nanti kita akan lebih lagi untuk menggali ilmu dari narasumber yang kece ini. Jadi buat teman-teman yang stay tune dan punya pertanyaan yang perlu ditanyakan, itu silahkan aja tuliskan di kolom komentar. Agar bisa kita tanyakan nanti. Oke, selamat datang sebelumnya untuk Bang Revi, Asmi juga. Asmi sudah bergabung nih, langsung saja kita coba undang ya. Dan tidak ada kendala kali ini. Amin ya Rabb. Oke, harap Kang Asmi. Ya, sip. Suaranya oke. Oke lah. Oke, sip. Mantap dah. Berarti oke aja dah. Ih, bagus. Daripada tadi dengong. Udah beres setupnya. Aduh. Yang penting kan ada tertutup anunya speaker. Abah. Ya, lanjut. Penting. Yang penting kan tutup. Ya, betul. Hatinya kan tutup. Asik. Silakan yang mau membuka hati Wali. Wadidaw. Kita lagi buat teman-teman yang punya pertanyaan di komentar. Selanjutnya di sini kita kemarin kan ikut proyek buat dinas provinsi Kalteng kan, itu buat video Kalsel jualan. Nah, itu videonya mungkin videonya ada di Kang Asmi. Ada di IG. Yang mana tuh? Yang iklan yang di atas. Oh, ke atas lagi ya. Di atas. Yang ada tulisannya Kalimantan Selatan. 30 detik. Ini ya. Ada. Itu betul tuh, paling pojok kanan atas. Pojok kanan. Ayo berwisata. Lain. Ya, yang Kalimantan Selatan. Nah, itu. Itu untuk iklan yang 30 detik. Nah, itu.
Ahoy ahoy. Videonya kayak Indonesia aja lagi. Waduh. Dengan batas selatan. Iya, mudahan lah. Tinggal tadi. Iya. Ahoy. Kan Sebenarnya ahoy itu artinya apa ya, rame-rame gitu loh. Ayo kita rame-rame. Ahoy ahoy. Ayo kita beramian gitu loh. Itu kan kayak mengajak loh. Mengajak rame-rame kakak. Ya, betul. Makanya kan ahoy ahoy. Ya, oke. Itu sudah menit tadi kan video yang dibikin sekitar 2020 keren kece pastinya. Siap. Baju pengasih. Nah, intinya kita mau tahu sih gimana proses pembuatan video apa aja sih mungkin dari objek visual kalian apa sih dan mungkin apa aja sih itu bisa translasi. Ya. Jadi pertama itu kan saya nggak tahu juga, pokoknya saya diajak oleh CV gitu loh, ada CV, cuman dia nggak ada videografer. Nah, CV-nya itu dapat proyek untuk Dinas Pariwisata Provinsi. Habis itu dikontak ke saya, katanya bisa nggak mau bikin video ini untuk dibawa ke Cina gitu loh, untuk promosi pariwisata kita di Cina gitu loh. Videonya 3 menit lah. Videonya 3 menit gitu loh. Habis itu ada listnya sekitar 8 kalau nggak salah, 8 destinasi wisata, dan waktunya itu sangat singkat, 1 bulan. Waktunya itu 1 bulan. Jadi dapat di info project itu awal bulan sekitar tanggal 5 atau 6. Jadi November kalau nggak salah. 2019. Jadi akhir bulan itu Dinas Pariwisata udah berangkat ke Cina gitu loh. Jadi videonya harus selesai sebelum tanggal 30 November. Ya, akhir November lah pokoknya. Jadi bagaimana caranya, harus berangkat juga itu kemarin tuh. Jadi kita mulainya dari destinasi yang terdekat. Kemarin itu ada listnya ke Pasar Terapung yang Lok Baintan. Ya, Lok Baintan. Habis ke Lok Baintan, kita ke Pulau Curiak. Nah, di Pulau Curiak itu kan mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu nih, Pulau Curiak itu. Jadi Pulau Curiak itu kayak Pulau Bakut lah, yang di bawah jembatan Barito itu namanya Pulau Bakut. Nah, kalau Pulau Curiak ini lebih geser dikit, agak jauh dari Pulau Bakut. Namanya, kalau Pulau Curiak ini biasanya untuk riset. Jadi di situ bekantannya lebih banyak daripada di Pulau Bakut. Biasanya kalau bule untuk penelitian biasanya ke sana, disuruhnya ke sana. Nah, jadi kami ke sana kan nyebrang pakai klotok nggak kayak apa sih, klotok yang nggak pakai atap tuh, yang panas gitu. Klotok mesin lah, yang biasa ya itu. Kayak di kerbau rawa. Nah, itu kayak kerbau rawa. Jadi kan pakai itu dari Alalak Brangas, mie ayam. Nah, dari situ berangkat ke jembatan. Berangkat ke jembatan Barito. Nah, di situ kendalanya, bekantan ini kan hewan yang pemalu lah, ya nggak bisa didekati. Kayak kalau di Pulau Kembang kan kita tinggal bawa makanan, banyaknya mendekat loh. Kalau bekantan itu ngalih, jadi kita bawa pisang itu ya malah jauh. Jadi mau diletakkan aja pisangnya, dipancingnya pakai itu, letakkan. Nah, kita ngambil gambarnya itu kan agak susah. Jadi mau nggak mau kemarin itu pakai lensa tele yang panjangnya 700 mili lah, 700 meter milimeter lah, pokoknya 700 yang panjang gitu loh, kayak National Geographic biasanya. Ngambilnya dari seberang. Nah, mau nggak mau, soalnya kan kita dituntut untuk mendapatkan ciri khas dari Pulau Curiak.
Kulturnya kayak itu Ah, ya kalau kita ngambil Pulau Curiak kan apa yang mau kita promosiin, maksudnya daya tariknya apa di Pulau Curiak itu. Nah, gitu. Kita kan nyari yang daya tariknya apa di situ. Jadi untung ada sedikit, sedikit kemarin itu sama pakai drone. Drone-nya pun nggak bisa terlalu itu, nggak bisa terlalu dekat. Soalnya bunyinya kan bising gitu. Dia takut bunyinya kan bising kayak suara apa itu kayak lalat. Jadi bising. Nah, selesai kan, abis tuh minggu depannya kita berangkat ke Riam Kanan. Riam Kanan itu ada pulau apa sih namanya, Bukit Matang Keladan, Bukit Batu, habis itu Belangian, sama pulau apa sih yang kembar itu ada pohonnya itu. Nah itu. Jadi di sana kami sekitar 3 hari, mulai hari Jumat sampai hari Minggu sore. Minggu sore kami balik ke Banjarmasin. Bumalam. Nah kalau masalah ke itu, mau kada mau kami harus ada menumpang di rumah warga. Gunanya lain gasan goreng, tapi gasan ngecas alat. Maksudnya baterai, segala elektronik. Itu kan pasti loh. Jadi harus ya tahan beberapa jam. Itu kan kemarin bawa baterai sekitar 6 biji. Sehari itu harus dicas full 6 biji. Harus dicas full, besok kan dipakai lagi ya. Karena kan di alam luas tuh kan kadeda itu loh. Kadeda apa sih? Listrik loh, maksudnya sumber listrik itu susah gitu. Habis itu lanjut di kandangan Loksado. Nah Loksado itu kan pegunungan beratus loh yang diambil. Pegunungan beratus, Haratai, habis itu sama anak-anak yang Dayak, asli Dayak. Ya Dayak asli. Ya oe. Nah yang susah itu ya nyari anak-anaknya itu. Soalnya kan kami cari kampung yang agak pedalaman gitu loh. Jadi susahnya itu ngumpulinnya. Jadi kami kemarin itu kebetulan ada pas lagi main di kampung itu. Nah kami ajak, mau nggak mau bikin video ini. Jadi dikasih bajunya itu kan bawa kami dari Banjarmasin. Bikin itu baju yang baju Dayak itu bikin. Malah mereka bingung. Karena kan emang lagi kecil nggak ada pakai baju gitu loh. Jadi jadi yang pas lucunya tuh ini di sana tuh apa sih menyambutnya, ini baju orang Papua jadinya. Baju padahal kan itu baju asli Dayak loh. Cuman karena kan ininya sudah modern lah, agak modern lah hanya terlahirnya tuh. Jadinya kada tahu, masih adat-adat kurang pengetahuan lah karena SD lomang paling kelas 3 atau kelas 4 lah. Nah jadi di sana habis itu kami lanjut ke Kerbau Rawa. Nah kalau Kerbau Rawa tuh emang rame, cuman tantangannya kemarin itu kami kesorean ke sana. Kerbau Rawa itu, jadi di Kerbau Rawa itu sebenarnya jamnya mandi itu pagi jam 8 nya mandi, habis itu sampai sore jam 4-nya naik ke kandangnya Kalang, jadi orang tuh Kalang. Nah kami datang ke situ sudah jam 5, belum lagi bekelotok sekitar setengah 6 hanya sampai di tempatnya itu. Habis itu sudah naikkan, mau kami berjalan batis sekitar sekilo lah, kalau nggak salah sekilo lebih lah jalan, mau demi konten dapat ya lo. Dan itu kan sampai parah maghrib kalau nggak salah. Alhamdulillah lancar. Itu ininya sudah parah masukan gitu. Takutan juga kami kalau pindah di summer. Kocak loh. Orang sekampungan datang. Itu sih paling berkesan kalau biar dapat proyek kalau dari Dinas Pariwisata tuh nyamannya tuh kita sambil jalan-jalan gitu. Nah itu jalan-jalan dapat sambil begawi. Nah kapan lagi lo kita begawi sambil berjalanan jalan orang tuh. Nah ya itu bang nyaman kan. Cuman di video itu menggunakan apa aja?
Alatnya kemarin itu ada gimbal, kameranya ada kamera dua, habis itu pakai gimbal, stabilizer, drone. Itu kayak gimana? Ya apalah gimbal, stabilizer kan ada contohnya. Pokoknya yang untuk Gunanya menstabilkan, dia gunanya biasanya tuh kalau kita ngambilnya biar smooth lah. Maksudnya ngambilnya movementnya kita jalan. Pas lagi jalan misalnya objeknya nih di tengah, modelnya di tengah nih. Nah kita di belakangnya ngikutin. Biar agak gambarnya enggak, ya biar stabil nggak goyang-goyang. Yang menonton juga nyaman. Kayak di iPhone tuh kan. Ya kayak di iPhone kan sudah ada stabilizernya. Nah jadi kita mau pasti biar stabil lah, biar bagus lah gambar. Karena kan proyek sekelas dinas pariwisata itu kita kada kawa pakai alat yang sembarangan. Ya lo, supan lo, apalagi sampai dibawa ke Cina videonya. Diketawakan orang pada Rai. Mungkin orang awam kada masalah melihat. Cuman amunnya orang profesional melihat pasti apa ini gambar kayak inian gitu. Apalagi kita membawa nama provinsi loh. Apalagi kita bawa nama provinsi. Masa asli gitu. Kita gimbal, kamera, drone. Apa? Gimbal dan stabilizer sama. Pokoknya kamera, drone tuh pasti karena alam kan, luas. Pasti tuh komponen paling penting dah. Kalau video pariwisata, drone, tripod, sudah itu sama itu reflektor tuh yang reflektor tuh kalau misalnya kita nih melawan cahaya nih, backlight lah, misalnya kita membelakangi cahaya matahari, otomatis kan muka kita kadap nih. Nah otomatis pantulannya tuh ke muka. Untuk mantulkan biar berseri. Nah kalau yang follow IG, ya kalau nonton IG saya, kalau follow IG saya pasti tahu tuh ada iklannya tuh di IG postingan. ada. Kalau muka Anda mau bercahaya. Asli BDJ. Biasanya, nah itu reflektor tuh paling penting juga. Sisanya sih untung-untungan. Kalau di alam tuh untung-untungan. Kita kada konyeting. Misalkan kita datang ke air terjun, kita kada tahu air terjunnya tuh surut atau kada. Nah kita kan mungkin nyeting loh. Itu sih kemarin itu yang kendalanya pada saat editingnya itu pada saat mewarnainya. Nah kami datang ke situ pas musim kemarau kan otomatis tandus loh, banyak kering segala macam, daun-daunnya kadang terlalu hijau. Jadi dinas itu mintanya bisalah daunnya nih dihijaui gitu. Nah dihijaui otomatis kan iya pas musim kemarau. Jadi kami jelaskan aja, maksudnya hijau bisa, cuman kada terlalu nyarak banar gitu, kayak bunga, kayak kembang lagi fresh tuh kada kawa. Masih mau kada mau kan karena musim kemarau. Jadi kalau pas air terjunnya juga kada terlalu dalam gitu. Nah mau kada mau tantangan kita di situ kalau kita mainnya ke alam, misalkan kita kada sesuai ekspektasi nih, misalkan kita ke air terjun cuman kita kada sesuai lawan ekspektasi, pas kita datang malah surut. Nah itu sebenarnya surut masih ada air terjunnya, cuman kada terlalu wah kayak yang di foto kita melihat sebelumnya. Itu tipsnya kayak apa caranya kita mengambil angle-nya tuh jangan sampai terlihat itu tuh seolah-olah kayak surut lah. Maksudnya jangan sampai terlihat kayak burik lah gambarnya itu, jangan ibarat orang tuh. Bisa-bisa kita gitu ngambil bagaimana supaya terlihat bagus, menarik perhatian. Momennya dapat. Nah, karena yang kita olah ini video promosi, biasanya menarik minat orang. Kayak apa caranya kan harus bagus. Tiap orang anak datang, namun videonya kada bagus. Nah, jadi mau kada mau harus bisa-bisa lah ngambil angle kalau emang kada sesuai ekspektasi. Kayak apa caranya bagus lah di view kita lihat di kamera itu. Nah, jangan pasrah lah. Karena kita kada kau juga matur
matur alam. Kalau saya emang sudah kayak itu kan kawai. Sama kemarin pas di rafting bambu. Nah, iya, Loksado kan pas lagi surut banyunya kan terlalu landas. Jadi paman yang apa sih pakai rafting, ya jokinya lah. Jokinya itu ya gak terlalu itu apa, gak terlalu ekstrim lah. Kalau yang bajunya dalam tuh biasanya pamannya sampai loncat-loncat gitu, naik di atas anunya tuh, tiang-tiangnya tuh. Nah, habis itu dari dinas juga minta adalah punya footage yang maksudnya nggak ngalir loh. Kemarin itu kan kami itu sempat kami pasang yang video footage-nya itu yang main bambu rafting cuman ngalir aja, nggak ada ekstrimnya gitu loh. Harusnya kan ada ekstrimnya kayak arung jeram gitu nah habis itu ya harus ciri khasnya kan gitu, cuman karena banyak surut ya mau kada mau ngalir kayak kita main jukung lah ibaratnya. Nah habis itu adalah aja rebuhannya footage lain selain ini. Kebetulan kemarin itu pas di muka bambu raftingnya tuh ada dipasangi GoPro. Nah, jadi kami pasang GoPro pas di muka paling ujung bambu raftingnya tuh, di atas di ujung sini pasangi GoPro. Jadi GoPro-nya arah ke muka. Jadi otomatis kalau ngelihat dari situ tuh kayak laju lah, ya kayak landas mana lah. Soalnya kalau dilihat dari drone kan apa sih? Kayak slow biasalah. Ada ekstrim. Rata kan kayak belarut lah. Kayak jurang. Nah, jadi untungnya ada kemarin itu stok dari pakai GoPro. Biasanya itu nah tips juga tuh kalau misalkan kita ada wahana air, kalau misalkan project, kalau ada punya action cam atau semacamnya yang anti air, pakai aja. Lumayan lah gasan stok atau segala macam. Karena itu membantu gambar juga. Kalau kita misalkan kada dapat gambar yang, karena kan alat kamera itu sangat sensitif loh lawan banyu, lawan air. Nah kita pasti berhati-hati loh pakai elektronik ya. Apalagi misalkan apalagi kan misalkan proyek kita ini kak ada tuh campur kami semalam licin. Apalagi kan misalkan proyek kita nih kada sesuai lawan alat kita, maksudnya proyeknya kada setara lawan alat yang kita keluarkan gitu lebih mahal alat. Jadi hati-hatilah, beresiko lah resikonya itu. Jangan sampai nekat ambil gambar hanya karena bagus gitu. Tapi utamakan keselamatan juga. Perhitungan. Ya alatnya. Kecuali emang duit banyak ya ada masalah. Udah hancur, sultan. Nah itu kan masalah. Hancur, endorse banyak. Giveaway. Kita satu aja udah sebulan nahan makan 2 kali sehari. Ada lagi? Jadi itu bawa sampai Cina ya? Ya sampai ke Cina kemarin itu promosi pariwisata. Pas launching event. Itu kan pas event itu Parekraf. Maksudnya event itu pariwisata. Apa cuma video dari Kalsen aja? Enggak, jadi kemarin itu semua provinsi ditampilkan, cuman satu-satu menampilkan, maksudnya kayak tarian adat. Ada tarian adat. Nah, habis itu background belakangnya itu video kami itu yang dipakai. Video tentang wisata alam belakangnya. Jadi sampai alhamdulillah lah bisa sampai ke Cina video. Walaupun orangnya kada ya. Oke, aman aja kayak pakai. Aman. Aman suaranya. Ya terlambat di ini. Delay. Ini delay kayak itu, makanya. Aman suaranya. Nah, oke, kita kembali lagi nih ke buat teman-teman yang belajar.
belajar kan, tentunya perlu pengenalan dasar tentang kamera, apa sih isinya tuh. Nah, bisa lah Kang Asmi nih, apa aja sih yang ada dalam kamera dan yang perlu kita ketahui sebagai seorang videografer pemula. Basic lah, hello basicnya. Misalnya kayak ada ISO tuh fungsinya buat apa sih? Nah, Oke. Sip. Jadi kalau videografer pemula itu sama sih, sama kayak fotografer. Dia basicnya sama. Sama, dia harus menguasai dulu segitiga exposure. Nah, segitiga exposure tuh ada ISO. Jadi segitiga exposure tuh ada ISO yang pertama. Ya, ada ISO, shutter speed, sama aperture. Bukan, shutter speed. Jadi kalau sama aperture. Nah, satu dulu lah. Nah, apa tuh? Fungsinya. Jadi kalau ISO itu fungsinya untuk cahaya. Misalnya kita videonya kurang cahaya atau terlalu terang, over. Itu ISO. Itu ISO. Jadi habis itu yang kedua itu shutter speed. Shutter speed ini gunanya gerakan kita itu lambat atau cepat. Jadi misalkan shutter speednya itu 1/80, misalnya 1/5. Jadi 1/5 itu artinya satu kali dia motret itu 5 second. Iya, 5 detik per detik. Ya, per detik. Jadi dia agak lambat. Gambar kita pun kalau kita kayak ini dia agak ada bayangan. Nah, ada bayangan lambat tadi lah. Kalau standarnya biasanya 1/100 per detik lah. Jadi cepat tuh. Misalkan kayak kita moto orang bola tuh, orang main bola itu kan cepat tuh, nggak bisa kita. Kan pergerakannya kada bisa kita. Pasti blur. Ya, pasti blur ya lo. Nah, hasil blur tuh biasanya mainnya di shutter speed. Kayak gambarnya tuh jadinya kayak kada nge-freeze lah, misalnya kayak kita loncat, gambarnya jadi kayak ada bayangan di bawahnya tuh. Ada bayangan, ada blur jadi ada bayangan blur. Nah, biasanya makin tinggi shutter speed, makin bagus juga gambarnya, maksudnya kada bebayangan. Cuman kalau makin tinggi gambarnya pulang karena makin gelap. Jadi harus seimbang lah. Habis itu ada namanya aperture. Aperture ini biasanya bukaan lensa. Adalah dalam lensa itu yang kayak ini. Nah, itu namanya aperture. Jadi semakin gonol aperture itu semakin banyak cahaya yang masuk. Semakin belakangnya semakin bokeh biasanya. Kalau jaraknya dekat, habis itu cahayanya semakin banyak masuk. Otomatis gambarnya akan semakin terang gitu nah. Jadi kalau aperture-nya makin halus kayak mata kita nih, misalnya kita matanya kayak ini. Otomatis kan cahaya kita makin dikit lah yang masuk ke mata. Dikit yang masuk. Dikit. Otomatis gambarnya pun enggak kada terlalu fokus gitu nah. Ketika kita melihat kayak ini pun kada blur belakangnya. Gitu. Jadi aperture itu gunanya selain biasan gambar bokeh atau blur, dia juga masuk cahayanya itu banyak atau kada kayak mata kita. Semakin kita buka mata semakin terangnya lo yang kita lihat lo. Gitu. Jadi segitiga ini berhubungan satu sama lain. Misalnya ISO-nya sudah rendah nih 100, tapi gambarnya masih putih. Kenapa? Masih over. Berarti ya itu ada yang salah di shutter lawan aperture-nya. Misalnya shutternya terlalu rendah juga, misalnya shutternya 1/80, 1/5 misalnya. Nah, itu otomatis cahaya yang banyak yang masuk makin banyak. Aperture-nya juga misalnya 1,4, otomatis makin gonol. Nah, itu over. Jadi misalnya sesuaikan aja. Misalnya shutternya 2.0, habis itu shutternya 1/100 misalnya, aperture-nya 2.0 atau berapa gitu. Pokoknya sesuaikan aja. Itu Bang yang pastinya basic. Misalnya kita menggunakan kamera tuh harus bisa itu. Karena kalau sudah bisa itu sebenarnya kunci menguasai sih manual.
walaupun sudah ada mode auto di kamera itu, jadi kita kan perlu mengatur yang segala macam tadi, cuman basicnya harus kita bisa menggunakan manual. Karena selamanya kita kalau menggunakan auto itu biasanya digunakan pas momen-momen tertentu, misalkan momennya tuh kadang-kala diulang, karena kalau diulang lah momennya tuh, misalnya sekali ya. Misalnya Nah itu saya sambutan ya misalnya kayak orang masang cincin atau akad nikah kan, itu kan bisa diulang. Kan karena mungkin kita nyuruh orang mengulang. Kalau mungkin lah kita nyuruh orang mengulang kada dapat jar. Jadi mau kita pakai auto. Kalau misalkan kayak lagi santai kita moto-moto pemandangan atau segala macam itu manual mainnya. Nah, tentunya tadi kuncinya ada di sini, Segitiga exposure. Tentu kalau untuk pemula tuh biasanya sebutan tuh menggunakan itu kan ada buat biar kita terbiasa kita bisa menggunakan itu gampang aja. Biasanya kalau kita Maksudnya yang mulai itu kan ada yang tips, segitiga. ada tips. Oh, tipsnya supaya supaya cepat. supaya cepat sih, biar misalnya di rumah aja kan bapak, misalnya kita moto, biasanya di rumah punya mainan nih, bagi contoh gitu, coba aja, misalnya coba asal-asal aja isonya tuh, nah iso segitiga exposure-nya asal, jadi kita foto-foto aja, habis itu kita telaah satu-satu, oh ini kurangnya apa yuk, misalnya kita ini masih gelap, isonya kita terangi bang, habis itu gambarnya agak kurang tajam nih, berarti aperture-nya kita naikkan. Jadi pokoknya yang penting coba, sering-sering mencoba lah, gak apa-apa, gak masalah harus keluar, yang dia dam-dam rumah gak masalah kalau untuk belajar biar lebih mudah sih ya, sering-sering main manual lah, main manual. Karena kalau sudah menguasai manual nggak masalah lagi, mau pakai auto pun udah biasa gitu loh. Selain segitiga terus tadi apalagi nih sih yang perlu diketahui oleh teman-teman. Apa ulangi Oh, kurang jelas ya. kurang jelas. Exposure. Kira-kira nih apalagi nih yang perlu diketahui oleh teman-teman untuk belajar videografer. Basicnya Ya. Basicnya itu pengambilan ya, mungkin komposisi pengambilan, bagaimana yang pengambilan stabil, habis itu apa makna dari kita ngambil video itu, nah usahakan kita ngambil video itu ada artinya gitu, ada berkaitan dengan apa yang mau kita bikin. Contoh misalkan kita mau bikin video konsep event lah, misalnya video event. Nah video event itu kan misalnya hari 17 Agustus lah, misalnya paling mudah itu kan 17 Agustus. Nah, otomatis kan kita harus mencari yang berkaitan dengan 17 Agustus. Kira khasnya apa? Misalnya naik pinang, balap karung. Nah, kita usahakan dalam satu video itu ada footage itulah. Jadi habis itu pengambilannya juga harus jelas. Pengambilannya kalau untuk pemula sih usahakan objeknya di tengah aja, biar lebih gampang. Usahakan objeknya di tengah. Jadi misalkan video nih, bikin, usahakan objeknya itu fokus ke tengah aja dulu, nggak usah yang komposisi yang segala macam lah. Kalau itu nantilah kalau sudah berkembang nanti baru bikin komposisi. Kalau ini kalau pemula yang penting gambar jelas dulu, gambarnya yang penting jelas, stabil. Habis itu yang mau diambil apa, tekankan lah, maksudnya kalau mau ngambil balap karung, ambil aja, jangan nanggung ngambilnya gitu loh. Kan ada beberapa misalnya orang ngambil nanggung, maksudnya agak kurang jelas lah, jadi orang itu bingung yang nonton. Nah, bikin video itu bukan hanya tentang editing yang bagus atau efek yang bagus, tapi kita bisa merasakan
ketika kita nonton videonya tuh kita bisa merasakan seolah-olah kita ada di dalam videonya itu. Nah, itu kuncinya. Jadi feel-nya itu yang susah. Ya, Apa caranya? bagaimana cara kita bisa menyampaikan pesan lah dari lensa itu. Nah, sama seperti foto juga ya lo. Maksudnya kayak apa caranya? Kita bisa membuat foto itu seolah-olah orang tahu, oh ini nih tentang apa gitu nah. Dia sedang apa? Ya, anggaplah buat foto itu misalnya seperti seolah-olah ini bisa berbicara. Walaupun kita belum tahu mengisahi, cuman orang sudah bisa membayangkan, oh ini lagi ini gitu nah. Seolah-olah sudah berimajinasi, sudah berimajinasi. Nah, sama halnya kayak video kayak itu juga. Jadi video itu bukan hanya tentang efek yang bagus kan, zaman sekarang banyak yang transisi. Tahu lah yang zoom in, zoom out yang segala macam. Iya, zoom in. Kalau orang nonton udah pusing lah, pasti pusing mata. Pusing. Pas saya aja nonton pusing. Kebanyakan gitu. Nah, kebanyakan biasanya bikin itu dia nggak merhatiin footage-nya itu kayak mana. Footage-nya itu masih sembarangan, ambilannya masih kurang jelas, ada yang ke bawah masih, ada yang kepalanya terpotong. Padahal itu ambilannya karena close up, padahal sampai batis, sampai full, tapi kepalanya terpotong. Itu kan jadinya kurang loh komposisinya. Maksudnya kurang menekankan apa sih yang ambil dari situ gitu. Apa sih maknanya? Kalau ceritanya kayak apa sih? Misalkan kalau itu hendak ambil batis, ya ambil batis saja. Kada usah sampai ke pinggang seawal. Spontan lah ambilnya. Kalau misalkan kamu menekankan ngambil apa, misalkan ambil close up segini sedada, ya ambil close up. Saya ngambil mulutnya yang mau bicara, ya ambil mulutnya aja, karena itu lebih menekankan seolah-olah kita bisa membayangkan lebih detail kayak kita nih ngomong. Saya kita merhatiin orang tuh ngomong, habis itu kita merhatiin mulutnya aja. Nah sama kayak kita video gitu juga. Jadi ada beberapa sisi yang kita bisa lihat. Bisa kita melihat semua orangnya, bisa kita lihat mulutnya aja, bisa kita lihat matanya aja. Nah, kayak itu. Habis itu selain itu mungkin ada lagi. Habis itu kalau tadi basic video pemula. Ini bikin videonya lo sampai jadi. Bikin video. Habis itu lagu lah. Nah, lagu ini paling penting musik ini paling penting elemen dalam sebuah video tuh. Jadi ibarat kayak makanan tuh hambar lah kalau ada apa sih? Ya, ada garam. Iya. Kayak lagu Indonesia lagi. Nah, jadi mau kalian mau harus pas lah. Paling kada sesuaikan videonya apa, lagunya apa. Dan lagu tuh kadang mesti nuntut misalkan videonya tentang Banjarmasin, lagunya harus Banjarmasin, kadang mesti. Iya. Kan banyak tuh orang-orang apalagi temanya senja misalkan. Lagunya harus indie. Anak-anak indie. Iya betul. Boleh masih. Iya. Cuman kalau dari aku kadang mau membuat video tuh yang sama lawan orang. Maksudnya orang tuh sudah banyak menggunakan lagu itu, aku kada mau pakai lagi karena sudah mainstream. Kita coba buat yang inovasi lah, hal-hal yang baru gitu nah, supaya orang menonton tuh kada biasa. Kalau kita nonton sebagus apapun footage-nya, habis itu kita masuki lagunya, ya lagu yang misalkan sudah sejuta umat menggunakannya, otomatis kan ya kayak itu aja jadinya, ya kayak itu bang orang nonton hasilnya. Jadi kita buat tuh supaya orang nonton tuh seolah-olah feel-nya tuh dapat banget gitu nah. Kayak contoh yang kemarin tuh adalah yang video terakhir aku bikin yang senja itu yang di Pulau Bromo. Sebenarnya di Pulau Bromo itu lagunya belum dapat, cuman sudah banyak, stok lagu sudah banyak. Cuman belum tahu kalau lagu itu yang dipakai gesan videonya tuh nah. Jadi yang pasti kemarin tuh ngambilnya dulu suasananya tuh pas kemarin tuh di sana tuh kayak daerah mana lah pokoknya. Kayak kita nih ke suatu daerah, kita pasti bisa merasakan dari diri kita seorang, wah daerah sini nih kayak perkampungan bener gitu nah. Kampung bener. Jadi otomatis usahakan kita bisa memanfaatkan perasaan kita tuh lewat video. Nah,
Jadi kita merekamnya, cari orang-orang sekitar yang mungkin misalnya sore-sore lagi duduk-duduk di muka rumah, lagi segala macam beraktivitas, ambil aja. Pokoknya itu kunci apa ya, videonya tuh biar feel-nya dapat. Seolah-olah kita menggambarkan orang-orang sana tuh kayak itu nah gambarannya. Kada hanya view-nya aja yang bagus, tapi suasana di kampung sana tuh kayak apa. Kayak itu. Nah berarti basicnya harus menguasai itu semua. Iya, Nah biasanya nih harus kan tadi ada musik kan kalau kita pakai musik yang kita cari di internet biasanya kan mainstream banyak tuh. Mainstream ya. Ya mainstream. Nah kalau Kang Asmi sendiri nih biasanya nyari musik yang bikin video itu di mana sih? Musik yang bikin video itu supaya anti mainstream dari yang lain. Jarang lah dipakai ya lo. Nah, jarang dipakai. Jarang dipakai. Apakah beli atau kayak Pak? Ya, biasanya sebagian ada yang beli premium berlangganan per bulan, atau biasanya cari di YouTube. Cuman cari di YouTube itu biasanya jangan yang dari situs pengumpul lagu. Kan ada tuh YouTube banyak nih yang ngambil lagu orang, habis tuh dibikinnya video darinya seorang gitu loh. Saya adalah yang diolah jadi kayak grafik-grafik, turun naik volume suara. Nah itu kan ya ngambil dari orang loh, maksudnya kalau kita ngambil lagi kan otomatis pasti banyak lah yang pakai lagu itu. Kalau biasanya aku nyari video orang luar yang lagunya menarik nih, lagunya bagus nih, maksudnya kita kan tahu judulnya. Bisa kita pakai aplikasi, kan banyak aplikasi pendeteksi lagu tuh. Ya. Nah, deteksi aja pakai itu. Misalkan udah dapat, cari aja di YouTube. Halo. Ya. Halo. Nah, ya, Cep. Lanjut. Oke. Lanjut. Jadi biasanya kalonya kita deteksi bisa, habis itu kita cari di YouTube kededa, itu biasanya lagunya premium atau ini tuh indie lah, band indie lah, maksudnya kada terlalu terkenal. Nah biasanya kalonya di internet tuh carinya yang band-band indie aja. Band indinya tuh bukan berarti yang kayak umum lah, misalnya indie. Iya, maksudnya kita nyarinya banyak orang. Dia itu sebenarnya penyanyi indie, cuman nggak terlalu terkenal. Biasanya tuh biasanya lagu-lagu kayak itu anti mainstream gitu nah. Jarang ada yang pakai. Karena ada banyak orang yang tahu kan. Kalau premium lebih nyaman lagi. Premium kita bisa memilih, misalkan kita mau lagu yang temanya ini, ada kategorinya, dia ada banyak kategorinya pilihannya, misalkan tentang alam, ada banyak. Nah habis itu di situ ada rinciannya lagi, kita mau ngambil instrumennya aja, mau ngambil vokalnya aja, atau mau ngambil yang satu semua boleh. Kalau keuntungannya itu sih lebih detail lah, dan suaranya pun lebih jelas daripada lebih bagus daripada di YouTube. Kadang kita ambil di YouTube lah. Karena formatnya pun beda juga. Kalonya di YouTube kan kalau di YouTube sih bayarnya per bulan ya. Per bulan nggak? Kalau per bulan itu biasanya 300. Jadi kita bikin akun. Bikin akun. Kayak di Jok Iya betul, kayak Spotify. Kayak Spotify lah. Jadi bayarnya per bulan. Misalnya bulan ini mau perpanjang nggak langganannya. Misalnya mau perpanjang, bayar aja. Bayar misalnya 300 per bulan. Lumayan lah 300 per bulan. Kalau download lagu tiap Pak. Bebas download lagu apa. Bebas. Sebulanan itu tanpa batas. Kirain belinya per musik. Enggak. Dia punya misalnya ada label musik lah, misalnya dia ikut mana misalnya. Jadi copyright. Nah, kalau lagu premium amannya itu sih dia nggak mungkin copyright. Nah, karena kita kan beli. Jadi nggak mungkin kena copyright. Nggak mungkin diklaim lah. Biasanya kan
Kalau pakai lagu, misalnya kayak lagu yang sudah terkenal lah. Misalnya lagu Firja, mungkin lagu Anji. Nah, ketika kita upload di Instagram, video kan, biasanya kan ditolak Instagram itu kan. Ya, Nah, kena copyright ya lo. kena copyright kok. Kalau ini kan ada, kalau premium itu kan kita mendeteksi pakai alat pendeteksi juga nggak bisa. Oh iya. Nggak bisa. Walaupun bisa, cuman kita downloadnya harus bayar. Gitu. Kalau nggak berlangganan. Kalau berlangganan nggak ada masalah mau download lagu. Itu keuntungannya. Kalonya itu kadang terbatas. Kalonya di YouTube asal kita modal cangkal jalur orang Banjar tuh Bisa mencari lah. Jangan misalnya mencari kita apa kata kuncinya misalkan lagu tentang alam, otomatis kan banyak pasti lagu yang memakai. Coba cari lagu itu yang jangan mainstream lah. Atau cari videonya dulu, misalnya video tentang alam itu. Terus kan banyak orang bikin loh. Nah, cari aja misalnya menurut cocok, kalau apa cari aja di YouTube. Nah, Kang Asmi, biasanya kan tadi ada musik, ada video. Bagusnya itu kita harus sudah menentukan mustika atau sudah ada videonya. Ya, yang lebih dulu yang kita. Pertanyaan menarik nih. Ya. Jadi itu antara dua. Biasanya ada yang menentukan musik dulu, baru video tag. Ada juga yang video tag dulu baru musik. Jadi masing-masing tuh ada plus minus lah. Kalau saya biasanya cari musik dulu. Kebetulan saya suka ngumpulin musik, misalnya kayak lagu bagus nih, udah download aja dulu gampang. Yang penting pakai kapan gampang. Yang penting lagunya diamankan dulu maksudnya gitu nah. Jadi kalau saya lagu dulu misalnya dengarkan, oh nih lagunya ini cocok misalnya untuk bikin konsep video yang kayak gini. Nah baru bikin. Kalau biasanya kalau bikin kayak itu lebih mudah, maksudnya memakan waktunya sedikit karena kita udah gak ada gambaran lagunya seperti apa, tinggal kita menyesuaikan mau videonya seperti apa, menyesuaikan konsepnya. Misalnya kalau kita mau bikin konsep dulu baru lagu, biasanya kesulitannya pada saat mencocokkan footage-nya sama lagunya. Misalnya footage-nya udah bagus. Footage-nya udah bagus nih, shot-nya nih, video yang stoknya nih udah bagus. Cuman lagunya nih masih kurang greget lah, kurang dapat lah feel-nya. Ketika kita ngeditnya, nah biasanya kita harus nyari lagi tuh, makan waktu mencari lagunya itu nah. Biasanya di situ sih. Ada misalkan bikin sudah setengah video, tapi feel-nya kurang dapat, ya ganti lagi lagunya mau kada mau. Jadi terserah nyamannya di mana lah. Kalau tips dari saya sih lebih nyaman lagu dulu, habis itu baru bikin video. Biasanya sih itu kalau misalnya saya dikabarin nih ada proyek nih mau bikin video ini konsepnya mau gimana, kita sudah tahu konsepnya, mau gambarannya seperti apa, misalnya dia beri contoh kayak gini. Habis itu sudah tahu kan, tinggal kitanya aja yang mencocokkan lagunya yang pas menurut kita untuk konsepnya itu gimana. Untuk konsep video itu. Jadi pas di lapangan kita ngetek itu kita udah ada bayangan nih, seolah-olah di kepala kita nih kita nge-shoot videonya itu sambil kita memutar lagunya, udah ada gambaran. Jadi lebih nyaman lah. Kalau menurut saya sih lebih nyaman masukkan lagunya dulu. Kalau editing pun saya lebih memasukkan lagunya dulu baru menyesuaikan footage-nya. Oke. Jadi untuk videografer pemula nih yang mau belajar kan, itu yang pastinya harus mempunyai kamera dulu ya. Ya, punya kamera HP, entah apapun itu, yang penting gambarnya bagus. Nah, yang penting gambarnya bagus. Sekarang kamera sudah banyak pixelnya juga kan. Udah tinggi pixelnya. Udah bokeh lah. Ya udah bokeh lah. Kemudian harus menguasai segitiga exposure. Ada ISO, ada ISO, shutter speed, sama aperture. Dan juga apa tadi?
ada tips tadi dari Kang As video. Jadi kita harus menentukan musik dulu, habis itu lebih mudah. Habis itu konsepnya seperti apa? Jadi biar sinkron konsepnya itu sama musiknya. Jadi pada saat di lapangan kita nge-shoot atau pas di event nggak ribet lagi anunya. Maunya seperti apa, udah lancar aja. Editing pun udah, ini footage yang bagus nih, udah disisihkan gitu loh. Jadi biar lebih gampang lah. Sama juga nih tips buat apa tuh? Buat Instagram kan banyak nih video Instagram. Instagram kan 1 menit tuh. Nah, biasanya kan lagu itu kan paling kada 3 menit lah lagu itu. Biasanya 3 menit. Nah, itu tuh kayak apa caranya kita bisa membuat lagunya 3 menit jadi 1 menit. Di dalam 1 menit tuh ada openingnya, ada refnya, titik puncak musiknya, sama endingnya. Jadi kalau video yang bagus ditonton itu jangan lagunya bagus tapi tiba-tiba pas di akhir video suaranya jadi pas lagi rame-ramenya nih musiknya nih sekalinya habis videonya itu kan jadinya kayak nanggung loh. Terkajut habis kah tiba-tiba gitu nah. Ada apa-apa kayak itu nah. Jadi bagus kayak hidup jadinya videonya. Ya, bagusnya tuh misalnya awalnya musiknya naik sampai pertengahan menit di mana menurut kalian itu puncaknya tuh puncak videonya tuh itulah titik paling paling bagus lah kalau di videonya tuh titik paling bagus lah. Taruh di tengah-tengah tuh pas sesuaikan dengan puncak musiknya. Jadi biar orang nonton tuh klimaks lah gitu Klimaks. Oke. Jadi kan kalau nanti kan turun lagi tuh musiknya tuh turun di ending. Nah, jadi orang nonton tuh tahu bahwa videonya mau selesai gitu Jadi kada tiba-tiba cut hilang gitu Biar lebih halus lah, nggak terlalu kasar. Nah, mungkin itu Bang tips bikin video supaya bagus lah ditontonnya. Oke. Jadi begitu tadi lah pengalaman dan ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Kang Asmi tentang videografi. Siapa tahu ada pengen jadi videografer nih. Iya, apalagi sekarang mau belajar sangat apa sih? Sangat nyaman gitu loh. Nyaman lah. Sudah bilang. BTW nih boleh tahu nggak dapurnya gimana sih? Apa? Ya, dapur tentang videografer nih. Biasanya budget bikin video wedding misalnya proyek dari identitas itu biasanya berapa sih? Kali aja jadi motivasi buat teman-teman untuk belajar jadi videografer. Siap. Kalau misalkan kayak wedding sih start misalkan dari 1 juta sampai 2 jutaan lah masih. Kalau misalkan kayak dinas itu sudah sampai 25 jutaan. Wadidaw. Pokoknya semakin besar proyek, semakin besar kita dapat keuntungannya gitu loh. Tapi itu dibagi per tim ya? Ya dibagi per tim, karena kan nggak mungkin kita sendirian. Ya. Cuman kalau dari saya sih kalau mau ngambil proyek itu kita maksudnya koreksi diri dulu. Kalau merasa kita mampu nggak, kalau kita nggak mampu nggak usah. Takutnya kita mengecewakan orang. Kita sudah naruh tarif mahal-mahal nih. Ternyata videonya nggak memuaskan gitu loh. Itu kan namanya orangnya jadi nggak puas. Jadi maksudnya sesuailah kemampuan kita itu bayarannya dengan budget yang ditentukan. Sesuaikan aja. Jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi. Oke, jadi buat teman-teman milenial sekalian nih yang pengen belajar videografi lebih lanjut lah. Ya, betul. Bisa tanya-tanya sama Kang Asmi langsung lah. Oke, boleh di CP atau di tanya di CP. Di DM ya, DM Instagram. Itu ada Asmi BDJ. Ya.
Kalau Ya, aja ada proyek. Ya, kali dia ada yang nyangkut. Iya betul. Proyeknya maksudnya. Ya, di Instagramnya sudah ada juga kan video-video yang pernah dibikin tentang Ada contohnya. ya bagi Banyak. teman-teman milenial yang penasaran gimana sih video-video yang sudah dibikin Kang Asmi, silahkan mampir aja di Kang Asmi di Asmi BDJ ya. Ya betul. Oke Kang, mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Obrolan kita mengenai videografi. Iya, siap. Mungkin kita nanti ketemu di episode selanjutnya mungkin lebih dalam lagi tentang Oke, siap. Oke. Thank you atas Jamnya waktunya. sudah jam 10 lah, Jam mungkin 10. sudah pada Bobo. bobo cantik. Oke, mungkin sekian aja. Terima kasih sebelumnya atas ilmu dari Kang Asmi sudah mau berbagi buat teman-teman gerakan milenial. Semoga bermanfaat semuanya. Oke, mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam milenial. Salam milenial. Oke. Sip.